Halo sahabat data, selamat datang di Mata Data. Mandailing Natal Berkata data. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih Bang? Hari ini kita coba bahas tentang bonus demografi. Bonus demografi, emang pengertiannya itu apa Bang? Bonus demografi ini adalah kondisi di mana penduduk usia produktif lebih banyak dari penduduk usia tidak produktif. Oke, dengan kata lain, bonus demografi itu bisa kita lihat dari rasio ketergantungan ya Bang? Ya, rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Oke. Yang kalau kita lihat rumusnya itu jumlah penduduk usia tidak produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Nah, kalau kita lihat jika angkanya 50% bisa diinterpretasikan dengan 2 orang penduduk usia produktif menanggung 1 orang penduduk usia tidak produktif. Oh, oke. Untuk di Mandailing Natal lah Bang, untuk tahun terakhir, rasio ketergantungan di Mandailing Natal itu berapa Bang? Nah, untuk di Mandailing Natal sendiri, jika kita lihat 4 tahun terakhir itu trennya menurun. Artinya ini baik. Mengapa? Karena jumlah beban tanggungannya semakin sedikit. Nah, kalau kita lihat di tahun 2017 itu angkanya sebesar 65,44%. Nah, menjadi menurun itu menjadi 54,89% di tahun 2020. Oh, dengan kata lain, 54,89% itu adalah setiap 55 penduduk usia tidak produktif di Mandailing Natal akan ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif. Gitu ya? Benar sekali. Oke, jadi kira-kira nih Bang, kapan fenomena bonus demografi ini terjadi? Nah, menurut para ahli, bonus demografi itu hanya terjadi 1 kali pada sebuah bangsa. Oke. Untuk Indonesia sendiri diperkirakan sekitar tahun 2030. Tapi nih Bang ya, setelah saya pikir-pikir, bonus demografi ini tuh ternyata bisa memberi dampak yang buruk dan baik. Kalau menurut Abang kira-kira gimana? Nah, tentu saja ya. Ketika bonus demografi itu tidak disambut dengan baik, itu akan memberikan dampak buruk bagi sebuah bangsa. Misalnya nih, penduduk usia produktif yang tadinya diharapkan untuk bisa produktif, namun kenyataannya lapangan pekerjaan tidak tersedia bagi mereka dan justru membuat mereka menjadi pengangguran dan akhirnya akan tercipta pengangguran besar-besaran. Berarti penduduk usia yang produktif itu dituntut untuk mampu menanggung minimal dirinya sendiri gitu ya Bang? Iya, benar sekali. Nah, menurut Abang nih, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bonus demografi? Ya, untuk menyambutnya itu dengan 1 kata. Produktif. Produktif. Emang produktif yang seperti apa nih yang Abang maksud? Nah, produktif ini bisa kita lakukan melalui hal-hal sederhana ya, atau hal simpel. Misalnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa harus mengupah atau membayar orang untuk melakukannya. Nah, namun nih itu diharapkan setiap orang penduduk usia produktif ini harus punya pekerjaan masing-masing. Tapi ya Bang ya, sekarang ini mencari pekerjaan tuh sangat susah, apalagi di masa pandemi ini. Nah, Abang kira-kira ada saran nggak usaha apa yang harus dijalankan oleh penduduk usia produktif saat ini? Ya, di masa sekarang ini orang-orang bisa membuka usaha atau mulai pekerjaan itu di sektor UMKM atau yang biasa kita dengar dengan usaha mikro kecil menengah. Kenapa? Karena menurut data nih di tahun 2015 sampai tahun 2020 UMKM itu adalah sektor yang tahan dan kuat terhadap gejolak perekonomian global. Dan UMKM itu juga sangat mudah untuk dimulai. Karena untuk usaha mikro itu hanya butuh 1-4 pekerja dan untuk usaha kecil itu hanya butuh 5-19 pekerja dan untuk usaha menengah itu hanya butuh 20-99 pekerja. Dan usaha UMKM ini itu apabila ingin dimulai tidak terlalu membutuhkan modal yang sangat besar. Benar. Dan seperti yang Abang katakan tadi, UMKM itu sangat tahan terhadap ombak atau goncangan perekonomian global. Dan jangan lupa yang harus kita lakukan di masa sekarang ini untuk tidak mager, tetap produktif untuk menyambut bonus demografi.